Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Wah, saya super excited banget nih, karena hari ini kita bakal ngebahas topik yang dekat banget sama keseharian kita, tapi sering banget disalahpahami. Kita bakal ngulik jebakan-jebakan yang sering nggak disengaja, tapi lumayan fatal secara syariat, yang sering banget dilakuin sama panitia kurban. Ya, niatnya sih pasti baik ya, luar biasa malah, tapi eksekusinya, nah disinilah kita butuh ilmunya. Yuk kita mulai. Coba deh perhatiin, panitia kurban di masjid atau di lingkungan Anda masih pada pakai sistem iuran pukul rata nggak? Misalnya nih, pokoknya semua orang bayar 3,5 juta rupiah, beres. Kedengarannya praktis banget kan? Nggak ribet. Tapi tahu nggak sih, niat baik buat ngemudahin ini tuh nggak selalu sejalan sama kepatuhan syariat loh. Di balik kemudahan itu, ternyata ada hak-hak orang lain yang mungkin tanpa sadar malah terlanggar. Di sesi kali ini, kita bakal fokus ke 5 hal penting. Mulai dari jebakan iuran pukul rata, terus soal haramnya menggunakan kas masjid, hukum fee dan diskon, transparansi sisa uang, sampai ke syarat jual beli panitia. Kita bahas tuntas semuanya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, jebakan iuran pukul rata. Sistem pukul rata ini emang populer banget, tapi sebenarnya nyimpan masalah yang cukup serius. Sering banget kan kejadian, panitia ngumpulin 35 orang buat beli 5 ekor sapi. Masalahnya, harga sapinya kan beda-beda. Ada yang 19 juta, ada yang 24 juta. Nah, mindset yang keliru tuh nganggap 5 sapi ini milik kolektif dari 35 orang itu. Padahal, aturan syariatnya tuh spesifik banget. 1 ekor sapi secara sah dan ketat cuma boleh dimiliki sama 7 orang tertentu. Jadi, waktu panitia nyamper uang mereka buat beli sapi dengan harga yang beda-beda, panitia tuh secara nggak sadar lagi ngelakuin subsidi silang secara paksa. Dan subsidi silang ini nggak sah secara hukum kalau nggak ada persetujuan dan kerelaan yang eksplisit dari masing-masing orangnya. Coba kita bedah matematikanya, biar lebih kebayang. Misalnya gini, harga sapi buat kelompok Anda itu 20 juta. Porsi adil per orangnya kan harusnya cuma sekitar 2,85 juta aja. Tapi gara-gara dipukul rata, Anda dipaksa bayar 3,5 juta. Anda bayar kemahalan kan? Di sisi lain, ada kelompok yang dapat sapi harga 30 juta. Harusnya mereka bayar lebih dari 4 juta per orang, tapi mereka cuma bayar 3,5 juta. Intinya, orang yang dapat sapi murah secara nggak sadar lagi nombokin atau mensubsidi orang yang dapat sapi yang lebih besar. Ya, kecuali kalau Anda tahu dan emang ikhlas uangnya dipakai buat nombokin kelompok lain. Praktek kayak gini berpotensi banget micu ribut-ribut soal hak antar sesama muslim. Idealnya, panitia harus ngelis hewan sama harganya dengan jelas dan biarin pesertanya milih sendiri. Lanjut ya, kita masuk ke bagian kedua. Haramnya menggunakan kas masjid. Nah, terus gimana kalau uang yang dikumpulin sama 7 orang tadi ternyata kurang buat beli sapi incarannya? Poin krusialnya di sini nih, ngambil uang dari kas masjid itu pelanggaran berat. Ini sering banget kejadian loh, dana buat 1 sapi kurang, katakanlah kurang 1 juta gitu. Terus panitia atau takmir dengan entengnya ngambil uang kas masjid buat nutupin. Duh, tolong diingat banget ya, uang kas masjid itu kan diinfakkan sama jamaah buat operasional masjid, bukan buat nombokin ibadah kurban 7 orang spesifik. Ini jelas penyalahgunaan amanah. Terus, solusinya gimana dong? Tenang, syariat ngasih jalan keluar yang sangat rasional kok. Daripada ngutang-ngatik kas masjid, salah satu dari 7 peserta tadi bisa dengan sukarela dan ikhlas nambahin buat nutup selisihnya. Misalnya nombokin 1,4 juta gitu. Atau, ya beberapa orang dari kelompok itu patungan ekstra juga bisa. Solusi paling logis kalau dananya emang mentok, ya cari sapi lain yang harganya pas sama isi kantong. Gampang kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hukum fee dan diskon. Topik soal komisi dari peternak ini tuh kayaknya paling sering bikin debat panas tiap tahun. Biar jelas siapa yang berhak atas uang komisi ini, kita harus paham dulu posisi panitianya. Panitia kurban itu statusnya adalah wakil dari sahibul kurban atau si peserta kurban yang nitip dibelian hewan. Kaidah hukumnya adalah akad amanah. Artinya, sebagai wakil, mereka tuh wajib bertindak murni, sepenuhnya, dan setransparan mungkin buat kepentingan orang yang diwakilinya. Jadi saya mau tanya nih sama Anda. Coba bayangin, kalau Anda jadi panitia terus beli kambing, peternaknya ngedepin mata sambil ngasih komisi atau uang lelah gitu sebesar Rp25.000. Uang siapakah itu sebenarnya? Sering kan jadi panitia tuh kadang rebutan karena ada cuan tersembunyi kayak gini. Tapi apa itu sah? Analogi soal pengadaan barang pemerintah ini brilian banget buat ngejelasin situasinya. Bayangin, ada pegawai pengadaan beli alat tulis kantor. Terus, tokonya ngasih komisi pribadi ke pegawai itu. Padahal dia kan udah digaji sama kantor. Itu gratifikasi namanya kan? Nah, sama aja kayak kurban. Semua bentuk diskon, potongan harga, atau komisi dari penjual, itu 100% hak milik si pembeli, yaitu sohibul kurban. Karena uang yang dipakai ya uang mereka.
Panitia sama sekali nggak boleh ngantongin potongan harga itu buat keuntungan pribadi. Ya, kecuali kalau mereka lapor dulu ke peserta kurban dan pesertanya ridho ngasih izin. Itu baru beda cerita. Masuk ke bagian keempat, transparansi sisa uang kurban. Masih soal duit nih. Coba bayangin skenario nyata kayak gini. Peserta udah bayar iuran dipatok 3,5 juta rupiah. Tapi pas di lapangan, ternyata dapat sapi seharga 21 juta rupiah aja. Kalau 21 juta dibagi 7 orang, per orang kan jatuhnya cuma habis 3 juta kan? Berarti ada sisa 500 ribu rupiah per orang. Pertanyaannya, dikemanain tuh sisa uangnya? Kenyataannya di lapangan, banyak banget panitia yang diam-diam masukin sisa uang itu ke kas, atau lebih parah, ke kantong panitia tanpa ngomong apa-apa ke pesertanya. Kenapa sih transparansi ini penting banget? Jawabannya tuh tegas banget nih sebuah hadis, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan pemiliknya. Panitia wajib hukumnya ngelaporin sisa uang itu dan ngembaliin ke pesertanya. Ngambil uang kembalian tanpa sepengetahuan dan tanpa keriduan peserta kurban tuh benar-benar tindakan yang nggak bisa dibenarkan sama sekali. Oke, kita sampai di bagian kelima, syarat jual beli panitia. Gimana jadinya kalau panitia mutusin buat jadi penjual langsung? Kadang kan panitia kurban tuh nggak bertindak sebagai wakil, tapi emang sengaja beli hewan buat dijual lagi secara komersial ke jemaah buat nyari untung. Boleh nggak sih? Boleh banget, asalkan Anda merhatiin 3 syarat mutlak ini. Pertama, beli dulu hewannya dari peternak. Kedua, Anda harus nerima dan ngambil alih fisik hewannya. Artinya, udah dilihat dan diakuisisi dulu secara nyata, baru deh kalau mau dititipin lagi ke peternak, nggak apa-apa. Nah, setelah itu barulah langkah ketiga. Anda boleh ngejual hewan itu ke peserta kurban. Intinya, dilarang keras ngejual kembali sesuatu yang belum sah secara fisik ada di tangan Anda. Nah, ini detail kecil yang sering banget kecolongan. Pernah nggak sih Anda ngeliat brosur atau daftar harga sapi ditempel penuh di tembok masjid? Wah, ternyata praktik kayak gini tuh sebaiknya dihindarin. Masjid itu kan tempat ibadah. Kalau area dalam masjid diubah jadi kayak pasar buat nawarin hewan jualan kurban, hukumnya itu makruh. Ini perbuatan yang nggak disukai. Dan sejalan banget sama anjuran Nabi kita yang melarang transaksi jual-beli di dalam masjid. Nah, setelah kita bongkar barang kelima jebakan tadi, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat Anda. Ilmu yang kita bahas ini kan percuma aja kalau cuma berhenti di teori. Pertanyaannya, apakah Anda siap buat ngambil langkah, ngomong ke panitia, dan ngaudit praktik kurban di masjid atau komunitas Anda tahun ini buat masjidin semuanya benar-benar sesuai syariat? Teruslah belajar, dan jangan pernah takut buat ngelurusin hal yang kurang tepat dengan cara yang baik. Semoga sesi bedah materi kali ini bawa manfaat yang luar biasa buat Anda semua. Sampai jumpa di sesi berikutnya.